Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah, dan kita punya panduan hidup, tahu bagaimana kita meraih kebahagiaan di dunia ini dan juga meyakini tentang adanya balasan yang sempurna di akhirat sana. Sehingga setiap muslim akan selalu punya panduan hidup karena mengenal Tuhannya. Dia tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar, selain tentu pelengkap-pelengkapnya dari kesehatan, kekuatan, kesempatan, makanan, minuman, dan terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Sebagaimana Allah sudah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tugas kita sebagai manusia adalah menikmati dan bersyukur. Bagaimana kita mencari nafkah, kemudian kita membeli makanan dan minuman yang halal, pakaian yang halal, biologis yang halal, kemudian setelah itu kita syukuri. Tidak lebih daripada itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat itu, dan tentu sebagai balas jasa kepada manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun tersisa di kota Madinah, semuanya penyempurnaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insyaAllah, sebagaimana judul yang diminta oleh panitia, istiqamah. Kita coba buka dulu tema kita ini dengan kembali menyadari dan merenungi kenapa kita semua ada di muka bumi ini. Sesekali coba teman-teman duduk, kemudian di waktu yang lebih lowong, di tempat yang lebih tenang dan santai, lalu coba berpikir, kira-kira kenapa saya ada di sini? Kenapa saya dilahirkan di muka bumi ini? Setiap hari, mulai dari pagi seperti ini, siang, kemudian sore, malam, rutinitas akan sama. Dan ini sampai kapan? Apakah ini ada akhirnya atau tidak? Pertanyaan ini penting sekali untuk menjadi pondasi daripada kehidupan setiap muslim. Jawabannya sudah sangat jelas, Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ayat yang paling masyhur yang sering dibahas oleh para ustaz-ustaz kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, mereka tidak berada di muka bumi ini kecuali dengan satu tujuan, untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Jadi kalau ada yang nanya, apakah Ustaz saya diciptakan memang untuk sholat, puasa, zakat, haji, begitu juga dengan yang sunnah-sunnahnya, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, berdoa, membaca Al-Quran, umrah, sedekah, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, dan segala macam yang sudah kita tahu dalam perintah agama kita. Jawabannya iya. Dan kita tidak punya tujuan yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Kalau ada orang hanya membuang-buang waktunya pada hal-hal yang tidak diperintahkan dalam agama, berarti dia keluar dari tujuan dia diciptakan. Oleh karena itu setiap muslim harus tahu pondasi dasar dia. Kalau dia ada di muka bumi ini memang untuk mengabdi kepada Sang Pencipta Allah. Untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, semua urusan dunia akan ditinggalkan karena urusan ini. Lagi berniaga, lagi berinteraksi dengan sama manusia, lagi aktivitas apapun urusan dunia, kalau sudah ada kumandan panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan meninggalkan semua aktivitas tersebut. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain,
"Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak orang yang mengaku sebagai mukmin laki-laki dan mukminah perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah perkara, maka mereka masih punya pilihan yang lain. Menjadi hamba-hamba Allah yang baik, kalau istilah agama kita laki-laki saleh dan perempuan salehah adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena orang yang saleh dan salehah itu punya hak untuk menikmati apapun yang dihalalkan, dan mereka hanya meninggalkan sebagian kecil yang Allah haramkan sebagai ujian saja. Tubuh kita butuh nutrisi, kita butuh protein dari daging misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan daging buat kita, tapi ada sebagian kecil yang Allah haramkan saja sebagai bentuk ujian. Sering kami sampaikan di pengajian, kalau Allah telah mengharamkan babi buat kita misalnya, padahal daging itu ada proteinnya yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi ini sebagai ujian. Lalu Allah berikan kepada kita gantinya sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Jadi adanya yang haram hanya sebagai ujian saja. Apakah hamba ini betul-betul mempertahankan imannya atau tidak. Tetapi kita disiapkan fasilitas yang sangat banyak. Andai saja orang-orang beriman itu Allah ciptakan secara alami, tubuh mereka membutuhkan daging atau protein dari daging, kemudian semua daging diharamkan, mungkin pada saat itu ya, orang wajar melanggar karena tubuhnya butuh daging, tapi semuanya diharamkan misalnya. Begitu juga kita bisa fahami dari minuman, Allah haramkan khamr sebagai ujian. Semua yang memabukkan diharamkan, tapi Allah ganti dengan air putih, Allah ganti dengan sirup, dengan madu, dengan susu, banyak gantinya. Maka orang-orang beriman itu nikmat sekali karena mereka menikmati dunia, bukan tidak menikmati dunia ini. Mereka boleh makan, mereka boleh minum, mereka boleh mengejar prestasi terbaik di dunianya. Setiap muslim dan muslimah boleh mengejar prestasi tertingginya selama 5 huruf halal. Dia boleh mengejar jenjang pendidikan tertinggi, jabatan tertinggi, harta terbanyak, keturunan yang banyak. Tidak ada larangan dalam Islam selama halal. Dan kita tinggal meninggalkan 5 huruf yang lain, yaitu haram. Tinggal ini saja, dan haram tadi sudah saya bahasakan adalah sesuatu yang sangat sedikit, hanya sebagai ujian saja. Begitu juga kita butuh untuk populasi manusia, butuh biologis. Setiap laki-laki yang hadir di sini, Allah berikan amanah sperma, kemudian perempuan memiliki sel telur yang nanti kalau bertemu keduanya akan menjadi manusia. Dan manusia harus ada populasinya. Oleh karena itu Allah berikan rasa suka satu sama yang lain. Tapi Allah ajarkan caranya. Cara yang benar menikah, cara yang salah zina. Dan subhanallah Allah sudah berikan pernikahan itu semuanya penuh dengan kebahagiaan. Semua orang yang baru menyelesaikan akad nikah dia akan merasa bahagia, tentram, dihormati oleh orang-orang. Ya. Kemudian dia melampiaskan biologis dengan cara yang benar. Kalau orang mau zina, maka dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran. Dan kalau yang nikah hamil, perempuannya misalnya, maka dua-duanya bahagia, keluarganya bahagia, namanya pun harum, anaknya yang lahir jelas statusnya, nasabnya jelas. Kalau zina, kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir dikenal dengan anak zina, tidak jelas statusnya. Tidak ada warisan bagi anak zina, tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Jadi Islam sudah datang. Bukan tidak boleh pacaran, tapi pacaran setelah menikah. Safar berdua, masuk hotel berdua, menikmati sampai punya anak sekian banyak pun tidak ada larangan. Oleh karena itu, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang patuh kepada Allah dan kembali kepada rel yang benar, pondasi awal dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah adalah kebahagiaan. Semua hidupnya tertata dengan rapi. Dia dianjurkan untuk memberikan hak Tuhannya, dianjurkan untuk memberikan hak makhluk.
Dua-duanya berimbang. Semua hidupnya terkontrol. Sampai hari ini, saya dapat informasi terakhir dari teman-teman kita di sana di Jepang. Sebagian masyarakat Jepang kalau masuk ke supermarket mencari kalau daging-daging kaleng yang ada label halalnya. Kenapa mereka cari itu? Karena mereka berprinsip bahwasanya kalau ada label halalnya berarti itu lebih sehat. Islam sudah mengajarkan kita untuk itu. Orang-orang non-muslim banyak yang suka dengan apa yang umat Islam jadikan sebagai pegangan hidup mereka. Saya pernah diundang di Jawa Tengah pada saat itu, tepatnya di kota Pekalongan, ceramah. Kemudian kami nginap di salah satu hotel syariah. Subhanallah, di lift saya kebetulan lagi naik mau menuju ke kamar, ada orang-orang non-muslim kelihatan nginap di hotel syariah itu. Kemudian saya sempat tanya pemilik hotelnya, apa antum pernah, di sini ada kunjungan tamu orang-orang non-muslim? Ada, banyak bahkan. Terus pernah nggak antum tanya, kenapa mereka memilih hotel syariah? Kan banyak hotel-hotel umum. Maka jawaban mereka secara fitrah, secara alami, orang-orang ini mengatakan kami lebih suka di sini karena keluarga kami lebih aman. Tidak ada minuman keras, tidak ada perempuan-perempuan nakal. Itu bahasa orang non-muslim dan mereka masuk ke hotel-hotel syariah. Dan sekian banyak. Saya kemarin ketemu sama teman-teman dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Kemudian saya disampaikan kalau cukup banyak nasabah mereka orang non-muslim. Mereka milih perbankan syariah karena mereka merasa lebih aman saja. Dengan uang yang tidak sedikit mereka letakkan di situ. Dan sekian banyaklah contoh-contoh dalam kehidupan kita yang bisa kita tarik. Jadi menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, orang yang mengenal Tuhannya dan berpegang teguh pada ajaran Allah, dan dia nikmati apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah halalkan, dan dia tinggalkan apa yang Allah haramkan. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Di dunia kita bisa nikmati makanan, minuman, pakaian, pendapatan, biologis, semuanya yang halal. Di akhirat kita dapat balasan surga yang jauh lebih nikmat lagi daripada semua itu. Jadi ini poin dulu yang kita ingin sampaikan. Sekarang tinggal yang kita ingin lengkapi bahasan kita pada kesempatan ini. Setelah membahas pondasi dasar dan tujuan utama kita ada di muka bumi ini, bagaimana kita istiqamah. Bagaimana setiap muslim dan muslimah berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak berubah sampai mereka menemui ajal. Garis bawahi saudaraku seiman, umur kita sangat dibatasi. Nabi SAW bahkan bersabda, umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Maksudnya ada yang lebih, tapi umumnya tidak lebih. Memang sudah ada patokan, Nabi Muhammad SAW sendiri meninggal 63 tahun. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu meninggal dengan umur itu. Umar pun meninggal dengan umur itu. Tentu ada di antara sahabat seperti Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan beberapa sahabat Nabi yang lain memang umurnya lebih tua daripada itu. Tapi umumnya orang ada batasan umur. Anggaplah 100 tahun umur kita. Setelah itu apa? Kita akan meninggal dunia. Kalau kita hitung dan kita berpikir saudaraku seiman dari hari ini 100 tahun ke depan. Kita hitung 100 tahun ke depan. Anggaplah yang hadir di sini yang paling muda misalnya ada 15 tahun misalnya anak-anak kita atau misalnya 20 tahun yang hadir. Berarti 100 tahun ke depan umurnya akan 115 atau 120 tahun. Pertanyaannya apakah dia masih hidup nanti? Akan meninggal dunia. Di waktu sekarang ini kalau ada orang umur sampai 100 tahun kita sudah anggap tua sekali. Dan orang tahu dia akan menuju kepada kematian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan sia-siakan waktu kita ini. Kita punya tujuan dalam hidup ini. Dan target kita, tujuannya adalah mengabdi kepada Allah. Target kita adalah mendapat yang terbaik di akhirat sana. Dunia ini hanya kita tunggangi untuk menuju ke akhirat sana. Mengejar surga Allah Subhanahu wa taala yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang masuk ke dalam surga Allah tidak akan pernah habis masa mudanya, tidak akan pernah kena penyakit dan tidak akan pernah rusak atau lapu bajunya. Juga banyak sekali janji-janji Nabi SAW, diantaranya tidak ada yang meninggal masih bayi ataupun meninggal sudah sangat tua kecuali Allah akan bangkitkan
dengan umur 33 tahun di surga. Jadi kalau seandainya ada orang yang meninggal bayi, baru 2 hari lahir sudah meninggal, atau ada seorang kakek ataupun nenek meninggal di umur 120 tahun misalnya, nanti kita akan ketemu di akhirat dengan umur 33 tahun. Dan kata Nabi SAW, ahli surga, keperawakan mereka, postur tubuhnya seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan wajah mereka seperti Yusuf, maksudnya sangat tampan. Wajah kita seperti sama sekarang, cuma penuh dengan ketampanan. Dan juga hati mereka seperti Ayub. Ayub alaihissalam tidak pernah marah, tidak pernah dendam, hatinya bersih. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, sesungguhnya seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya atau tali sendal kakinya sendiri. Maksudnya azan sholat, ya, ada tiba masa puasa kita puasa, tiba masanya sedekah, tiba masa bakti sama orang tua semua kita kerjakan, ajal datang meninggal masuk surga. Begitu juga orang yang maksiat, zina, mencuri, menipu, tiba ajal meninggal masuk neraka. Itu sudah jelas dalam konsep kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Allah berikan dunia sebagai bukti nyata. Allah berikan Nabi Muhammad SAW kerajaan besar di kota Madinah. Setelah tadinya ditindas 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah berdiri negara Islam. Dan punya kekuatan militer, punya kekuatan perekonomian, punya kekuatan peradaban. Nabi SAW tidak belajar dari Persia dan Romawi pada saat itu. Mulai semua dari awal dengan pondasi Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat-sahabat Nabi Allah angkat namanya, dikenal di dunia. Dan akan dikenang sampai menjelang hari kiamat sebagai khalifah-khalifah Rashidah. Pengganti-pengganti Nabi SAW yang mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Islam tidak ada yang kenal nama-nama ini. Tapi Allah muliakan mereka. Allah bukakan pintu-pintu rezeki, pintu kedudukan. Siapa yang tidak kenal kedudukan-kedudukan para sahabat Nabi ini? Di masa Abu Bakar pasukan Islam sudah menembus ke wilayah Romawi, ke wilayah negeri Syam di tahun 13 Hijriah. Lalu dilanjutkan dengan Umar bin Khattab tahun 13, tahun 15 dibebaskan negeri Syam terutama Palestina. Kemudian tahun 16-nya diutus pasukan ke Persia dan menaklukkan wilayah Persia, Irak, Iran dan Afghanistan. Kemudian tahun 20 dikirim lagi pasukan untuk menembus wilayah Mesir sehingga Afrika Utara terbuka, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko. Kemudian setelah itu terus saja ekspansi Islam sampai Umar bin Khattab meninggal di tahun 23 Hijriah. Lalu Uthman bin Affan mulai menyebarkan kemakmuran di wilayah kaum muslimin dari tahun 23 sampai sekitar 35 atau 36 atau 37 tentang masalah kerajaan atau para penguasaan beliau. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan menyelesaikan fitnah-fitnah internal dari keluarnya kaum Khawarij dan yang semisalnya sampai akhirnya mereka dikenal sebagai raja-raja dunia. Begitu juga dengan datang dinasti Islam, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Banyak sekali orang-orang yang coba menerapkan agama Islam ini, Allah berikan kebahagiaan dunia. Dan juga tentu di akhirat Allah akan kasih kebahagiaan. Sebaliknya orang yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Al-Walid. Mereka punya kekayaan di Mekah. Tapi karena tidak beriman pada Allah, tidak kembali kepada dasar daripada pondasi mereka diciptakan oleh Allah, mengabdi pada Allah, akhirnya Allah binasakan. Hilang semua hartanya, tidak ada lagi yang mengenang Abu Jahal sama Abu Lahab kecuali keburukannya saja. Di dunia sudah mereka rugi, rusak namanya, di akhirat pun mereka akan masuk ke dalam api neraka. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu memasukkan jenazah Abu Jahal dan teman-temannya ke dalam sumur di lokasi perang Badar, maka beliau mengatakan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebutkan namanya satu persatu. Ada 70 tokoh Quraisy waktu itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Maksudnya sekarang kalian sudah mati nih,
Harta kalian sudah akan dibagi sebagai warisan, nggak ada lagi yang akan dikenang dari dunia. Sekarang kalian sudah meninggal, siksa sudah ada depan mata. Apa kalian sudah mendapatkan apa yang diancamkan kepada kalian? Sungguh, kata Nabi Muhammad SAW, aku sudah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Maksudnya di dunia diberikan kemenangan, kedudukan, kebahagiaan, dan juga di akhirat aku akan masuk ke dalam surga. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Apa yang mereka dengar dari Anda? Kata Nabi SAW, ini sebagai mukjizat tentunya ya. Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW suara beliau, kedengaran dan memang menjadi pelajaran bagi tokoh-tokoh Quraisy yang kufur itu. Maka kata beliau, sesungguhnya hai Umar, mereka lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada engkau mendengar ucapanku. Jadi kebahagiaan akan didapatkan dengan orang berpegang teguh pada agama ini. Jangan pernah berubah, nggak perlu cari tujuan lain. Nikmati semua yang halal, kerjakan apa yang diperintahkan sampai ajal datang dan tinggalkan apa yang dilarang. Selesai. Kita akan merasakan kebahagiaan dan juga kita akan mendapatkan yang terbaik di akhirat. Coba renungi teman-teman sekalian, kalau antum pernah ngikutin tablik akbar kami serial Sahabat yang sebulan sekali di Blok M, setiap Sabtu kedua lepas sholat duhur, kurang lebih seperti ini waktunya sampai menjelang asar. Itu kita selalu jelaskan tentang kisah-kisah para sahabat. Ada di antara mereka yang punya harta pada saat meninggal, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, ya, Sa'ad bin Ubadah dan beberapa sahabat-sahabat ridwanullah alaihim yang mereka pada saat meninggal, harta mereka itu memenuhi gudang-gudang mereka. Pertanyaan sederhana, apakah harta itu hasil tabungan mereka semasa hidupnya? Dari awal mereka tabung kayak sekarang banyak umat Islam berpegang seperti prinsip kapitalis. Mereka nabung aja terus setiap hari, sedekah enggak pernah, ya, melakukan amal-amal soleh dengan hartanya enggak pernah, karena dia berpikir untuk menabung. Bukan menabung untuk akhirat, tapi menabung seperti orang-orang non-muslim untuk urusan dunianya. Maka jawabannya tidak. Waktu Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, waktu Uthman bin Affan meninggal dunia, waktu Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, Talha bin Ubaidillah meninggal dunia, ridwanullah alaihim, ditemukan gudang harta mereka penuh dengan harta. Itu bukan dari hasil tabungan semasa hidup mereka, tapi harta-harta melimpah itu datang beberapa hari sebelum mereka meninggal karena rutinnya mereka bersedekah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya Qais, ini gudang hartanya ayah, sedekahkan sesuka kamu. Maka setiap hari si ayah dan anak ini cuma bersedekah saja, memanggil dari atas rumah mereka, wahai muslimin, siapa yang butuh bantuan silahkan. Hari ini mereka berbagi keju, besok mereka berbagi gandum, besok mereka berbagi madu, besok mereka berbagi uang, bagi semuanya. Subhanallah, gudang itu habis hari itu, dengan penuh keyakinan Allah akan ganti, besok penuh lagi gudang itu. Begitu terus. Jadi harta-harta para sahabat pada saat mereka meninggal, saya pernah hitung dalam bentuk rupiah itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah mereka tinggalkan harta. Itu justru dari hasil sedekah mereka yang mereka keluarkan harian. Mereka di dunia sudah nikmati, mereka makan, mereka minum, mereka bisa sedekah sehingga melimpah pahala yang didapatkan di akhirat. Juga meninggalkan untuk ahli waris yang melimpah. Ini kalau kita berjalan di atas konsep Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah kebahagiaan, ketentraman jiwa. Tidak ada ketentraman yang bisa didapatkan kecuali dari agama Allah ini. Oleh karena itu berpegang pada tujuan utama kita diciptakan, kemudian kita istiqomah saja. Tinggal bagaimana kita istiqomah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah, konsisten, menikmati yang halal, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang diperintahkan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang dilarang haram dan makruh. Berpegang teguh setiap hari begitu sampai meninggal. Allah katakan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Wahai Muhammad, beristiqamalah kamu sebagaimana telah diperintahkan. Nikmati yang halal, tinggalkan yang haram, kerjakan diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, istiqamah konsisten sebagaimana kau diperintahkan dan ajak orang-orang yang telah taubat masuk Islam, yang mengikuti ajaranmu supaya bersama-sama engkau istiqamah. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Asy-Syura
surah nomor 42 ayat 15 yang bunyinya falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Al-ayah artinya begitulah ya, engkau diperintahkan, oleh karena itu dakwakan agama ini dan istiqamalah sebagaimana engkau telah diperintahkan dan jangan pernah mengikuti hawa nafsu mereka. Maksudnya orang-orang yang jauh dari agama Allah. Enggak perlu kita ikut melenceng sebagaimana melencengnya mereka. Enggak perlu duduk bergaul sama orang-orang yang menjauhkan kita dari agama Allah. Kita boleh kenal mereka, tapi untuk kita ikutin langkah mereka enggak boleh. Kemudian dalam surah Fussilat, surah nomor 41 juga ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Istiqamalah kalian selalu di jalan Allah itu dan memohon ampunlah kalian. Allah juga menyebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalatu wassalam dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 89 yang bunyinya qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sungguh telah diterima permintaan kalian berdua, maka istiqamalah. Hai Musa dan Harun, istiqamalah. Berpegang pada isi Taurat itu dan perintah-perintah agama Allah. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak mengikutinya. Dan jangan pernah mengikuti jalan-jalan orang yang tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dalam surah Fussilat juga, surah nomor 41 tadi ayat 30, ayat yang lain ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang istiqamah ini kebahagiaan, dan pada saat mereka meninggal dunia akan mendapat sambutan-sambutan yang meriah dari para malaikat. Bunyinya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka beristiqamah, konsisten, tidak pernah menyimpang, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah kufur. Mereka berpegang pada janji mereka beriman kepada Allah itu. Mereka istiqamah, maka pada saat mereka meninggal akan turun para malaikat sambil mengucapkan kepada mereka, janganlah kalian takut dan jangan kalian sedih, dan terimalah berita gembira, kalian akan masuk ke dalam surga sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada kalian. Di dalam ayat lain juga Allah ingatkan surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 13 sampai 14. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah, terus berpegang pada itu, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah menyimpang, menikmati yang halal, tidak buat yang haram, mengerjakan perintah, meninggalkan yang dilarang, maka tidak perlu ada ketakutan untuk mereka dalam kehidupan dunia apalagi akhirat, dan mereka tidak perlu bersedih. Pastikan teman-teman sekalian, kalau kita sudah berada di jalan Allah, kita sudah coba mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka hidup kita akan senang. Itu janji Allah. Kalau ada di antara kita yang sudah coba mengerjakan agama Allah, kemudian masih ada saja ujian-ujian datang kepada mereka, misalnya gangguan-gangguan dalam hidupnya, bisa karena dua hal. Yang pertama karena memang ada dosa yang dia masih lakukan sehingga itu peringatan dari Allah untuk dia berhenti, atau justru memang dalam bentuk ujian untuk peninggian derajat dia. Tapi kebahagiaan akan bersama dia. Setiap ujian pun kalau datang akan diberikan perangkat-perangkat oleh Allah untuk dia dapatkan jalan keluarnya. Itu keadaan orang-orang beriman. Allah mengatakan di ayat 13 tadi itu, ayat 14-nya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah para penghuni surga sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini sambil mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyimpang dari komitmen beriman kepada Allah, termasuk tidak pernah berbuat kesyirikan.
Mujahid berkata, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang memeluk Islam, kemudian tidak mempersekutukan Allah hingga mereka berjumpa dengan Allah itu sendiri. Umar bin Khattab juga menafsirkan ayat ini tentang istiqamah. Beliau di atas mimbar sambil khutbah dan membaca innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhanku Allah kemudian mereka istiqamah. Kata beliau, demi Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah mereka adalah orang-orang yang konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Artinya tidak sama sekali menyimpang walaupun hanya sekejap mata. Selama itu haram, dia tidak akan pernah menyentuhnya. Selama itu halal, dia akan nikmati. Selama itu perintah, dia akan selalu berada di bagian depan orang-orang yang mengerjakan. Selama itu larangan, maka dia juga termasuk orang yang paling pertama menjauhinya. Maka itu yang dimaksud dengan orang-orang yang akan dihilangkan dari mereka kesedihan di dunia. Tidak ada rasa takut mereka, kebutuhan mereka akan dipenuhi. Di akhirat pun mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Allah yang lurus tanpa berbelok darinya, baik ke kanan maupun ke kiri, dan itu mencakup pelaksanaan semua ketaatan, wajib ataupun sunnah. Kalau ada di antara kita yang masih memilah-milah, ini wajib, ini sunnah, berarti belum istiqamah ini. Belum istiqamah. Orang yang istiqamah adalah orang yang menjaga yang wajib dan juga menjaga yang sunnah. Jadi setiap muslim dan muslimah punya kewajiban dalam dirinya untuk menanamkan, mengejar semua apa yang Allah perintahkan. Jangan pernah bersembunyi di kata-kata yang Anda ucapkan, kan cuman sunnah. Kenapa tidak puasa Senin Kamis? Kan cuman sunnah. Kenapa tidak sholat duha, sholat malam? Kan cuman sunnah. Kenapa tidak zikir pagi petang, baca Quran, berdoa antara azan dan iqamah? Ya, kan cuman sunnah. Ini keliru. Ini orang yang tidak mau istiqamah di jalan Allah. Sunnah juga perintah agama. Dan amalan-amalan sunnah justru kalau dijaga akan membuat pelakunya menjaga amal wajib secara otomatis. Orang kalau selalu jaga sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat wajibnya pasti terjaga. Tapi kalau orang cuma fokus ke sholat wajib, sunnahnya tidak, berarti wajibnya saja bisa terbengkalai. Oleh karena itu yang menjaga amal-amal sunnah adalah orang-orang yang betul-betul istiqamah. Dan amal sunnah ini sudah kita tahu banyak hadis menyebutkan, di antara faedahnya adalah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, dia akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu Allah akan menjaga hamba tersebut dari segala macam mara bahaya dan memenuhi kebutuhannya. Kata Nabi SAW dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazalu abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu lahu sam'u alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basaru alladhi yabsuru bihi, dan penglihatan dia gunakan untuk melihat. Wa yaduhu alladhi yabtishu bihi, dan tangan yang dia gunakan untuk menjama. Wa rijul alladhi yamshi alaih, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Dan dalam riwayat lain dikatakan, kalau dia berdoa maka aku akan terima. Kalau dia minta tolong, aku akan tolong. Itu fungsinya besar sekali. Jadi dia akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan dianggap remeh. Kerjakan ya amalan-amalan ini. Lalu bagaimana Ustaz caranya kita agar termotivasi selalu ingin mau menjaga amalan-amalan ini? Allah sudah memberikan kita perangkatnya, yaitu janji yang akan kita dapatkan di setiap amal itu. Kalau bahasa ceramahnya fadilah. Jadi kalau teman-teman mau rajin sholat tahajud misalnya, sebelum sholat tahajud baca saja. Ketik di Google tentang keutamaan sholat tahajud. Ketik di YouTube tentang keutamaan sholat tahajud. Akan banyak artikel, akan banyak potongan-potongan ceramah yang memotivasi kita ya untuk menjaga sholat tahajud tersebut. Oh ternyata sholat tahajud itu saya akan diterima doanya. Oh ternyata dosa saya akan diampuni. Oh ternyata dia termasuk amalan sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib, itu sholat tahajud misalnya. Dan di Ramadan kita sudah dilatih terbiasa sholat tarawih misalnya.
Begitu juga ingin rajin sedekah, ingin rajin apa saja ibadah yang kita kerjakan, maka cari tahu bagaimana Allah menjanjikan atau apa yang akan kita dapatkan di situ. Dan Allah telah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Gak akan mungkin Allah pungkiri janjinya. Kenapa ada sebagian orang di antara kita teman-teman sekalian, pada saat dia bekerja di satu perusahaan, dia sangat yakin akan terima gaji di akhir bulan. Hanya karena pimpinannya orang yang jujur atau pemilik perusahaan orang yang jujur? Kalau itu Anda berpegang, kenapa Anda tidak yakin dengan Tuhan dan Raja, pemilik alam semesta ini, yang mengatur siang dan malam, menciptakan seluruh makhluk yang kita nampak atau tidak nampak ini, yang telah mengatakan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Semua akan benar. Abu Bakar radhiyallahu anhu punya satu keutamaan yang luar biasa, karena semua yang Allah dan Rasulnya katakan benar, benar di mata dia. Semua yang dikatakan salah, salah di mata dia. Walaupun seluruh dunia bertolak belakang dengan keyakinan itu. Maka begitu sikap orang muslim atau orang mukmin terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kalau mau rajin berbuat satu jenis ibadah, baca janji Allah di ibadah tersebut, sehingga Anda tahu Anda akan dapat apa. Begitu juga kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan dosa, baca ancaman Allah di dosa itu. Ada orang misalnya masih suka gosipin orang, ghibah. Ada orang fitnah, ada orang suka berbohong, ada yang berzina, ada yang masih mabuk-mabukan. Bagaimana caranya meninggalkan? Cara sederhana, baca ancaman Allah itu. Karena wahyu itu, Al-Quran dan Sunnah akan berbicara dengan hati manusia. Oh ternyata saya kalau berzina kena ini, oh kalau saya mabuk jadi hukum seperti ini misalnya. Itu kan berat sekali. Orang kalau berzina sementara dia masih bujang atau gadis, maka hukumannya berarti dia siap untuk dicambuk 100 kali cambukan dan juga diasingkan setahun. Kalau dia sudah menikah, maka dia siap untuk melayangkan nyawanya karena hukum Allah Subhanahu wa taala dirajam, gitu kan? Artinya dihukum mati. Kalau kita tahu oh ternyata ada hukuman ini ya, kita jadi takut. Kita tidak mau mengulanginya. Oh ternyata orang kalau mencuri walaupun itu hanya ukuran 3 dirham kecil sekali gitu ya. Kemudian dipotong tangannya dalam hukum Islam, berarti berat sekali. Hilang tangan gitu. Maka orang tahu ada ancamannya. Oleh karena itu kita jadi tinggalkan dan seterusnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, dalam menjalankan istiqomah ini, memang biasanya ada saja godaannya. Karena syaitan itu enggak mau kita istiqomah. Syaitan enggak mau teman-teman duduk seperti ini di majelis ilmu, dia enggak mau. Dia enggak mau tadi azan kita sholat di awal waktu, dia enggak mau. Dia enggak mau pada saat hari Senin Kamis ada kita lagi puasa, menahan dahaga dan menikmati ibadah itu, dia tidak mau. Jadi setiap ibadah itu pasti dia akan berusaha goda untuk supaya turun semangatnya, minimal. Ya. Jadi caranya jangan negosiasi sama syaitan. Setiap ada bisikan untuk meninggalkan satu jenis ibadah atau menundanya, lawan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contoh sederhana. Anda dengarkan tadi azan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Ini sebenarnya muazzin hanya perantara. Dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan kita Allah sedang serukan kepada kita. Karena mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, ucapan azannya sama. Allah yang panggil kita. Syaitan akan bisikan supaya kita, oh sebentar aja, nanti aja misalnya. Coba lawan, kita pergi ke masjid sholat. Syaitan tidak punya kekuatan teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah sekali. Kalau syaitan kuat, kira-kira teman-teman masih bisa duduk di majelis ilmu seperti ini? Masih bisa kita kerjakan sholat tadi? Bisa kita mencari rezeki halal, bisa kita tutup aurat, enggak mungkin. Pasti kita semua dibelenggu lahirnya oleh syaitan. Tapi saking lemahnya syaitan, dia hanya membisikkan. Kenapa kita ikutin bisikan tersebut? Makanya iblis pun Allah ceritakan dalam surah Ibrahim, bagaimana nanti hari kiamat, dia akan berbicara kepada ahli neraka. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah telah menjanjikan kalian dengan janji-janji yang benar. Dan aku juga janjikan kalian tapi aku dustai kalian. Ya. Dan di situ juga Allah sampaikan, da'autukum fastajabtum li. Saya cuma panggil kalian, bisikin aja, kalian ikutin saya. Fala talumuni walumu anfusakum.
Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Allah sudah buat bocorannya, iblis akan berbicara ini nanti di neraka. Kenapa kita tunggu itu terjadi? Kalau ada orang miskin lagi depan mata kita, malaikat biasa membisikkan kepada kita, miskin, susah, bantu. Bantu. Syaitan akan bilang, jangan bantu, masih kuat, mungkin itu menipu. Jangan negosiasi sama syaitan. Selama perintah ibadah, kerjakan. Dan syaitan tidak akan pernah bisa memberhentikan kita. Asal kita tinggal mau mengerjakan saja. Nabi SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Inna di kulli abidin syirwatun, wa li kulli syirwatin fatrah, fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah. Faman kanat fitratuhu ila sunnah faqad ihtada. Wa man kanat fitratu ila ghairi dzalika faqad halak. Sesungguhnya ada memang masa-masa di mana godaan itu datang. Semangat bisa kendor karena syaitan berusaha negosiasi. Udah tidur aja, kamu masih ngantuk di malam hari. Padahal sebenarnya kita bisa saja bangun uduk sholat malam gitu kan. Tapi dia bisikin begitu. Udahlah nggak usah bantu orang itu, dia masih mampu. Udahlah nanti aja majelis ilmunya, nggak usah duduk dan segala macam. Maka kata Nabi SAW memang ada saatnya itu. Ya. Dan di masa-masa jenuh itu ketahuilah hanya dalam waktu tertentu saja. Artinya di saat ada godaan datang kalau kita tepis kita akan aman sebenarnya. Yang jadi masalah kalau kita ikutin bisikan-bisikan itu. Sehingga kita jadi kendor gitu. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang di masa lagi turun itu, lagi ada godaan-godaan syaitan, kemudian dia berpegang pada sunnah, tetap dia berpegang pada perintah agama, dan bukan kepada pelanggaran-pelanggaran agama ataupun perbuatan-perbuatan yang melawan sunnah, bertolak belakang dengan sunnah atau bid'ah biasa dikatakan, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayah. Dan siapa yang justru masa-masa turunnya itu godaannya syaitan datang, dia ikutin, maka dia telah binasa. Maka dia telah binasa. Saya ingin berbagi poin begini. Teman-teman, saya yakin Masya Allah mau duduk di majelis ilmu seperti ini pasti ada pemicu awalnya. Pemicu awal itu mungkin antum pernah dengar dulu ceramah tentang surga kah, tentang neraka kah. Ada pasti satu potongan ceramah atau nasihat yang buat kita awal sekali hijrah. Benar gak? Nah, sekarang setelah kita dengarkan ceramah itu, kita mulai istiqomah tuh, mulai jadi rajin sholat, mulai jadi rajin tutup aurat, mulai jadi rajin pengajian. Ini syaitan tidak akan biarkan, dia akan berusaha untuk menggelincirkan kita. Dia tidak bisa membuat kita tinggalkan langsung, tapi dia akan buat kita pelan-pelan merasa anggap remeh, udahlah nanti aja, ditunda-tunda. Kalau kita ikutin syaitan, lama-lama kita akan tinggalkan itu. Yang jadi masalah, fahami baik-baik. Kalau kita betul-betul tergerincir seperti apa yang dibisikkan oleh syaitan, untuk kembali ke level iman kita yang pertama, itu tidak cukup dengan dongkrakan yang pertama. Misal, kita sudah 1 tahun nih istiqomah. Tahun lalu kita kebetulan dengar ceramah seorang ustadz kita tentang masalah surga dan neraka. Mulailah kita taubat, mulailah kita istiqomah, hijrah 1 tahun. Dalam 1 tahun ini ternyata di bulan ke-12 ada bisikan-bisikan syaitan kepada kita, bertemu dengan teman-teman masa lalu, ngobrol-ngobrol, akhirnya mulailah kendor, mulailah toleransi, mulailah turun imannya. Pada saat itu, untuk kembali, kalau kita ingin kembali ke istiqomah kita yang awal, pada saat sudah mulai kendor dan kita ikuti bisikan syaitan, itu tidak cukup dengan kembali mendengarkan ceramah yang awal. Butuh pendongkrak yang lebih kuat. Oleh karena itu jangan buat diri kita masuk dalam bab futur atau bab yang kita tergelincir untuk melemahkan iman kita. Karena untuk kembali ke seperti awal itu enggak mudah. Butuh pendongkrak yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu 1 kali istiqomah. Saya sering bahasakan kepada ikhwah dan akhwat kita, kalau sekali hijrah sekalian. Kenapa setengah-setengah? Kenapa menjadi orang soleh dan solehah ini tidak sekaligus 100%? Kenapa masih dicicil-cicil? Kenapa masih ada pintu-pintu dosa yang masih mau dibuka? Untuk apa? Amal soleh dipelajari untuk diamalkan.
dosa dipelajari untuk dihindari. Saya kasih contoh rasional. Dosa itu kalau antum buka pintunya, ibarat kita punya sebuah rumah yang punya bolongan dindingnya. Mungkin kayak ada bolongan seperti di masjid kita ini misalnya. Ya. Ini contoh saja. Ada bolongan, udara lagi dingin. Ada dua cara untuk supaya kita selamat dari udara dingin dan serangga-serangga. Cara yang pertama kurang efektif, cara kedua sangat efektif. Yang kurang efektif, antum cuma pakai selimut saja. Ambil selimut pakai. Udara dingin berkurang ya. Mungkin sebagian serangga nggak bisa gigit antum. Tetapi masih bisa kena udara dingin, masih bisa diserang serangga. Kapan kita tidur tidak sadar selimutnya terbuka, selesai. Ini kurang efektif. Bagaimana cara efektifnya? Tutup tembok itu. Tutup 100%. Tutup semua dengan batu bata, maka biar kita tidur nggak pakai selimut aman. Maksudnya apa? Pintu-pintu dosa ini sama teman-teman buruk, kalau antum hanya pakai selimut, ya masih berteman sama mereka, masih kumpul-kumpul sama mereka, masih toleransi. Seperti orang pakai selimut tadi, setiap saat mereka bisa jerumuskan kita. Dan ini berbahaya. Saya tahu beberapa ikhwah kita hadir di pengajian, sangat antusias awalnya, tapi karena dia buka pintu tergelincir ini, dia nggak istiqomah, untuk kembali sekarang susah banget. Kita nasehatin pun tidak semudah awal dia kena gitu. Saya tadi bilang butuh pendongkrak yang lebih besar. Tapi kalau kita tutup, selesai, nggak ada lagi dosa. Udah kita musuhan sama dosa, pelanggaran agama sudah tidak ada. Istiqomah sekalian, ajal akan datang. Dan kita perlu ya menetapkan itu dalam diri kita. Bahkan kalau perlu, kalau kita butuh pemicu-pemicu yang lebih kuat, lakukan. Seperti misalnya Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur dengan keimanannya. Di masa beliau, di masa kehidupan beliau, di masa tabi'in, beliau adalah murid utamanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, orang yang sangat soleh. Setiap kali orang merasa imannya lemah datang kepada Rabi' ibn Huthaim. Beliau ini selalu kalau bicara surga, neraka, akhirat, dosa, tentang amal soleh, itu aja. Setiap hari beliau menggali sebuah liang lahat di belakang rumahnya. Setiap hari beliau masuk ke liang lahat itu. Setiap hari. Sebagai bentuk introspeksi diri. Dia masuk, kemudian dia tunggu sejenak. Tidak ada keluarganya yang tahu. Dia masuk sendiri aja. Di belakang rumahnya dia buat liang lahat, malam hari baru dia masuk. Kemudian dia sambil mengatakan, wahai Robi, bagaimana kau nanti kalau seandainya ya, engkau bertemu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbirji'un, dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99, potongan akhir ayat 99-nya. Nanti orang-orang pada saat meninggal, orang kafir, orang yang banyak dosanya tidak taubat, mereka mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk makan lagi makanan favoritnya, untuk kumpul sama teman-temannya, untuk kejar prestasi dunia, tidak lagi. Ayat 100-nya Allah mengatakan, la'alli amalu salihan fima tarakt. Semoga saja aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Sambil dia mengatakan, wahai Rabi, beramallah sebelum datang masa penyesalan itu. Gara-gara itu beliau tidak pernah tinggalkan hal-hal yang buruk. Nanti akan kita sebutkan kiat-kiat untuk istiqamah ya. Tapi ini gambaran umumnya dulu. Ada seorang sahabat Nabi dalam hadis riwayat Muslim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang satu nasihat dalam agama Islam yang aku tidak perlu lagi tanyakan kepada selain Anda. Maksudnya sebuah pernyataan, sebuah perkataan, sebuah nasihat, sebuah wasiat yang kalau Anda ucapkan membuat saya bisa istiqomah dalam agama ini. Maksudnya saya bisa fahami agama ini dan saya bisa berpegang. Kata Nabi SAW, Qul amantu billah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu dan yakini dengan hatimu, Tuhanku Allah, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi ini, tidak ada pemiliknya, tidak ada penguasanya.
Tidak ada yang mengatur semua populasi manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, pergantian musim dan segala macam hal ini kecuali Allah. Lalu istiqamalah. Apa yang Dia perintahkan kerjakan, apa yang Dia halalkan nikmati, apa yang Dia larang jauhi. Itu kata kuncinya. Setelah itu baru kemudian kita akan bisa dengan mudah menerima dan menolak, menerima ya perintah dan juga menolak untuk mengerjakan, maksudnya menolak larangan untuk mengerjakan larangan tentunya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ahmad kata Nabi SAW, "Idza kanazan nasu dzahab wal fiddah." Kalau kalian melihat manusia sudah sibuk mengumpulkan emas dan perak, faknizu haulail kalimat, maka kalian seharusnya menabung dan mengumpulkan kalimat-kalimat ini. Orang lagi sibuk kumpulin harta dunia, kalian justru kumpulkan kalimat-kalimat ini, yaitu Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta agar aku selalu berpegang teguh, istiqamah dalam perkara keimanan ini. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan tentang bahayanya orang kalau berubah, ya. Karena kalau orang berubah ini teman-teman sekalian dan terjerumus, satu kali terjerumus, ini bisa saja dia dikuasai oleh syaitan dan bahaya sekali. Bahkan bisa murtad dari agama Islam, bisa jauh dari agama Islam. Bisa bahkan hilang dunianya dan hilang akhiratnya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, "Ala la yudhananna rijalun al-hawdi." Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang ditolak dari telagaku. Kama yudhanu al-ba'irud dhal. Sebagaimana ya dipisahkan unta yang hilang. Unadihim ala halumma, aku pun memanggil mereka, ayo ke sini. Fayuqal innahum qad baddalu ba'daka fa'aqulu suhkan suhkan. Pada saat Nabi SAW panggil mereka, ayo ke sini minum di telagaku, karena Nabi SAW tahunya mereka adalah orang Islam. Maka kata para malaikat, sesungguhnya mereka telah mengubah agamamu setelah engkau meninggal. Kata Nabi SAW, sungguh jauh, pergilah kalau gitu. Ingat teman-teman sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemburu dengan orang-orang Islam yang lebih memilih iblis daripada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seseorang laki-laki menemui istrinya selingkuh, wa naudzubillah, dengan laki-laki lain. Kemudian dia tidak tahu harus buat apa, dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi SAW dengar tentang penyampaian tersebut, maka beliau mengatakan, pada saat Nabi SAW sampai kepada Nabi SAW, ada seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu atau Sa'ad bin Mu'adz salah satunya, tiba-tiba menghenuskan pedangnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada saya akan hukum mati aja. Maksudnya orang kalau sudah berumah tangga lalu berzina, dirajam, dihukum mati saja. Kalau terjadi pada istri saya tidak akan toleransi gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, atarauna ghiratu Sa'ad, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad terhadap agama Allah? Allah sudah kasih nikah, kenapa harus zina? Maka ana aghyaru min Sa'ad, kata Nabi SAW, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Maksudnya Nabi SAW cemburu kepada kita. Masa saya sudah bilang sholatlah, puasalah, nikahlah, ya, sedekahlah, zikirlah, hadirlah majelis ilmu dan seterusnya, ujungnya surga loh ini. Iblis bilang jangan, lebih pilih iblis. Kata Nabi SAW, saya cemburu. Kenapa lebih pilih iblis? Wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Dan ketahuilah Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Kenapa Allah sudah kasih kita panduan hidup, Allah sudah kasih kita semua yang halal, masih pilih yang haram, masih pilih iblis. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, satu jalan benar, satu jalan salah. Tidak ada jalan yang ketiga, cuma dua saja. Tentukan dari sekarang. Jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita sembah dan kita yakini dengan kalimat la ilaha illallah. Masjid ini pun dibangun, Anda pun hadir di majelis ilmu seperti ini. Tadi Anda sholat justru karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juru bicara Allah adalah para nabi-nabi. Penyambung lidahnya para nabi-nabi, para ulama dan dai. Kita kalau
ke majlis mereka, bertemu dengan mereka, bergaul dengan mereka, akan dipandu ke jalan Allah dan ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Jalan yang salah, jalan yang kedua. Dan tidak ada jalan yang ketiga sekali lagi, cuma dua jalan. Ini jalan sesat, jalannya iblis. Jalannya iblis yang akan membawa ke neraka. Juru bicaranya ahli maksiat. Siapapun pelaku dosa kalau Anda berteman, berarti menuju ke jalan iblis, ujungnya neraka. Dan juga yang kedua adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir. Siapa yang bergaul sama mereka akan dibawa ke dalam neraka. Tidak ada jalan yang ketiga, cuma dua, tentukan dari sekarang. Dan sekali istiqamah, sekali jadi orang yang soleh dan soleha, sekali hijrah menjadi orang sekaligus yang baik. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan kiat-kiat kita agar bisa istiqamah. Ya. Yang pertama, tadi yang sudah saya singgung, jangan pernah ikuti bisikan syaitan. Jangan pernah negosiasi sama syaitan. Dari mana saya bisa tahu Ustaz? Semua bisikan yang terlintas di kuping kita, di hati kita untuk maksiat kepada Allah atau untuk lalai dari amal soleh, syaitan. Jangan diikuti. Perhatikan riwayatnya. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba terbangun di tengah malam, terbangun dari tidurnya, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Jadi kalau kita bangun tengah malam, mungkin Anda biasa rasakan, tiba-tiba ada pikiran sholat tahajud. Itu dari malaikat. Dan pendampingnya dari syaitan, dari korinnya akan mengatakan, tidurlah, malam masih panjang. Jadi selalu ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Bisikan baik dari malaikat untuk mengerjakan perintah. Tadi Anda dengarkan azan, ada bisikan di hati kita, sholat. Maka itu berarti dari malaikat, tinggal kita ikutin saja. Kalau ada yang mengatakan, nanti aja sholatnya, tunda aja, masih lama iqamah, syaitan, jangan negosiasi. Ini kiat yang pertama, jangan negosiasi sama syaitan. Semua bisikan untuk menjauhkan diri kita dari agama Allah, untuk melakukan dosa, syaitan, tolak. Syaitan tidak akan menjelma jadi makhluk besar, lalu cekik kita harus berzina, harus bohong, enggak. Dia lemah, kita tinggal bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Rajim itu maksudnya dipanah dengan panah api dari para malaikat. Di bahasa Indonesia diterjemahkan terkutuk. Ya, sebenarnya rajim itu dirajam, dilempar dengan panah-panah api dari potongan-potongan bintang yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang sebagai rujum untuk syaitan-syaitan, sebagai alat untuk memanah syaitan-syaitan tersebut. Jadi setiap kali datang bisikannya tolak saja, ya, tidak boleh diikuti. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah, tolak semua bisikan-bisikan buruk yang datang dari jiwa kita sendiri. Ada dua penyebab ya, ada bisikan syaitan dari luar, ada juga bisikan dalam diri kita sendiri. Karena Allah memberikan potensi dalam diri kita, itu ada potensi untuk melakukan kebaikan, potensi untuk melakukan keburukan. Makanya ada manusia terjerumus dalam kesalahan. Ya. Allah berfirman dalam surah Yusuf surah nomor 12 ayat 53, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya dalam jiwa itu ada bisikan-bisikan buruk. Ya. Saya kasih contoh supaya lebih jelas. Waktu kan kita sepakat nih, kalau sekarang ditanya siapa yang banyak atau siapa yang menjerumuskan manusia pada kekufuran dan maksiat? Jawabannya siapa? Iblis. Ya. Oke, pertanyaan sekarang. Waktu iblis disuruh sujud kepada Allah pada saat Nabi Adam diciptakan, siapa yang menggoda iblis supaya dia tidak mau sujud? Kan digambarkan dalam Al-Quran begitu kan, dia tidak mau sujud kan? Kira-kira siapa yang goda iblis? Jiwa buruknya sendiri. Jadi ada potensi itu dalam diri. Nah biasanya bisikan buruk dalam jiwa atau potensi ini itu ditunggangi oleh syaitan agar kita melakukan dosa. Oleh karena itu, kita harus bisa mengontrol diri kita. Semua sama, jadi kiat pertama sama kedua ini, bisikan syaitan dari luar diri kita dan bisikan dari dalam diri kita, tinggal kita tolak saja dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar selamat dari godaan semua itu. Yang ketiga, jauhi semua jenis perdebatan. Orang yang istiqomah itu tidak suka berdebat. Kalau kita sedang diskusi ilmiah, iya. Berdebat tidak. Tidak usah berdebat, tidak penting. Orang kalau berdebat, akhirnya terbukalah pintu-pintu emosional. Emosi akan melahirkan mata yang melotot, lisan yang tajam, tangan yang memukul, kaki yang menendang, hati yang busuk, rusak semua. Hindari semua itu. Kata Nabi SAW, "Ma dalla qaumun ba'da huda kanu alaihi." Tidak ada satu kaum yang sesat setelah mereka dapat petunjuk, illa utul jadal, kecuali disebabkan karena perdebatan. Suka sekali berdebat. Yang cuma tahu bagaimana mengalahkan fulan, bagaimana menyalahkan fulan. Itu aja. Kalau ini ada, maka ini adalah penyebab, salah satu penyebab hilangnya istiqomah itu. Tidak usah berdebat. Tidak usah bertengkar. Siapa yang ajak kita ribut, jangan dilayani. Biarkan dia ribut dengan pohon, dengan tembok, tinggalkan saja. Oh, kau pengecut, kau penakut. Tidak apa-apa. Tidak usah ikut-ikutan. Kita dilarang untuk itu. Sudah tahu tentang Ramadan kan? Salah satu poin utama dan target utama Ramadan melatih agar setiap muslim tidak bertengkar. Kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ يَوْمِ صَوْمِ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Kalau seseorang kalian sedang puasa, maka jangan dia berkata-kata syahwat yang bukan pada tempatnya, bukan pada istri atau suaminya, dan jangan juga bertengkar, jangan teriak-teriak, jangan ribut, ya. Fa in sabbau ahadun aw qatala falyakul inni shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, ajak dia ribut, ajak dia berdebat, maka katakan saya sedang puasa. 1 bulan penuh Ramadan dilatih untuk itu. Puasa, enggak boleh ribut, enggak boleh bertengkar, supaya diterapkan setelah itu. Beda diskusi. Ada orang tanya, ini hukumnya gimana? Kita lagi diskusi, lagi cari solusinya dengan adab dan tata krama, oke. Tapi kalau berdebat, teriak-teriak, habisin waktu, enggak ada gunanya. Ini poin termasuk yang menyebabkan kita bisa istiqamah kalau kita jauhi. Thumma tala Rasulullah SAW hadil ayat. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini setelah mengatakan debat adalah penyebab orang sesat setelah dapat hidayah. Wa qalu alihatuna khairun amhu bal ma darabuhu laka illa jadala. Saya ulangi, wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ini tentang orang-orang Quraisy ya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan apakah Tuhan kami lebih baik daripada dia, maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang Quraisy sengaja ingin mengajak Nabi SAW berdebat, tapi perdebatannya ini hanya omong kosong aja, bukan diskusi ilmiah, bukan karena mau tanya mukjizat supaya mereka yakin, bukan. Untuk debat saja. Mereka mengatakan apakah Tuhan kami atau itu Nabi atau Isa itu lebih baik? Kata Allah, mereka hanya memberikan perumpamaan itu untuk mendebati hai Muhammad. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang suka berdebat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat riwayat Bukhari, Inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci di sisinya adalah orang yang sangat sengit dalam berbantah-bantahan dan berdebat. Itu orang yang paling Allah benci. Orang beriman subhanallah nampak dari wajahnya, nampak dari sikapnya ketenangan jiwa. Tenang dalam mengambil sikap, tenang dalam bermuamalah. Karena memang tidak suka berdebat, tidak suka ribut, tidak emosional. Ya, ini poin penting sekali. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin, lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'. Siapapun yang berdebat ya, tanpa ilmu, tidak ada urusannya, bukan diskusi ilmiah, dan dengan cara berdebat dengan sengit, dengan power, dengan menjatuhkan orang lain, maka dia akan berada di murkahnya Allah sampai dia berhenti. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, Al-haya'u wal-'ayyu syu'batani minal iman. Sesungguhnya malu dan
juga sedikit ya dalam mengambil sikap, tidak berlebihan maksudnya ya, dan juga dalam berdiskusi ya. Syu'batan minal iman, dua bagian daripada keimanan. Wal bada'u wal bayanu syu'batan minan nifaq. Sementara berkata kotor dan suka berdebat adalah dua ciri-ciri kemunafikan. Selanjutnya yang keempat, kiat agar kita bisa istiqamah selain meninggalkan perdebatan, jangan pernah menunda amal saleh. Jangan pernah menunda amal saleh. Menunda-nunda amal saleh atau lalai darinya, ini juga termasuk penyebab orang tidak istiqamah. Ya. Terutama di saat kita sedang sehat, sedang banyak waktu lowong. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ni'matani magbunun kathirun fihima, ni'matani magbunun bihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, kesehatan dan waktu lowong. Jadi kalau ada waktu lowong teman-teman, justru digunakan untuk ibadah. Jangan justru digunakan, ini lagi santai, waktu lowong, malah terjerumus dalam kemaksiatan. Dan memang subhanallah, maksiat itu hanya terbuka pintunya di waktu kita sedang banyak waktu lowong. Kita lagi santai di rumah, akhirnya nonton TV, akhirnya nonton yang lain sekali, karena masih banyak waktu lowong. Makanya waktu lowongnya itu Nabi SAW perintahkan kita untuk gunakan dalam ketaatan. Dari ketaatan kepada ketaatan yang lain. Jangan justru waktu lowong digunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kata Nabi SAW, badiru bil amali sab'an, segera beramal saleh, jangan lalai sebelum datang 7 hal. Yang pertama, hal tantadiruna illa faqran mansiya, apakah kalian menunggu datangnya miskin yang membuat lupa? Jadi tunda-tunda amal saleh kenapa? Tunggu nanti miskin yang membuat lupa, yang betul-betul hanya karena laparnya cari sesuap makanan sampai tidak bisa lagi sholat, lupa dengan sholat. Tunggu itu baru mau beramal saleh. Auginan mutghiyah, atau tunggu kekayaan yang membuat sombong. Sudah kaya raya, akhirnya lupa. Seperti kasus Qarun di masa Nabi Musa alaihissalam. Waktu miskin rajin ibadah. Begitu dikasih kekayaan, lupa semuanya. Bahkan berusaha untuk koordinasi dia ya sama Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang ketiga, umar dan mufsida, atau kalian tunggu sakit yang membuat kalian susah untuk beraktivitas. Au haraman mufannida, atau masa tua yang sudah pikun, tidak bisa lagi buat apa-apa. Au mautin mudhija, atau mati yang tiba-tiba datang. Baru mau beramal, awid dajjalu fasyarru ghaibin yuntadhar, atau kalian tunggu dajjal keluar sementara dia adalah seburuk-buruk makhluk yang ditunggu. Awis sa'ati fas-sa'atu adha wa amar, atau kalian tunggu kiamat datang sementara kiamat itu jauh lebih berat. Yang kelima, sahabat dan lingkungan. Jauhi semua sahabat dan lingkungan yang buruk. Ingat sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang hasan riwayatkan Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad, al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, maka kalian harus betul-betul mencari siapa orang-orang yang kalian jadikan sebagai teman. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Quran, kita enggak bisa ngaji, huruf hijaiyah pun masih bodoh. Hari pertama, hari kedua kita malu, seminggu kita belajar huruf hijaiyah, sebulan kita bisa mengaji, setahun kita hafal Quran bersama mereka. Kalau kita balik, kita berteman dengan 10 orang pemabuk, kita tidak pemabuk. Hari pertama, hari kedua minimal sudah mencium baunya. Seminggu kemudian kita akan coba 1 teguk. Sebulan kita jadi mabuk, setahun kita bisa jual minuman yang memabukkan itu. Pengaruh besar terhadap teman-teman. Jangan bilang iman saya kuat, mustahil. Kita ini lemah teman-teman sekalian. Kita lemah. Dan pengaruhnya sangat luar biasa. Ini tangan saya dan tangan teman-teman sekalian, kalau kita pegang kain meja ini, kita bisa langsung rasakan dan pastikan kain ini lembut atau kasar. Sekarang mata kita bisa langsung bedain apakah ini terang atau gelap. Telinga kita bisa bedakan mana intonasi suara keras, mana yang lembut. Hidung kita bisa bedain seketika bau wangi, bau busuk. Lidah kita bisa bedain
mana manis, mana asam, mana pedas seketika. Semua ini connect dengan hati kita. Maka tidak ada kata-kata mengatakan, oh saya tidak terpengaruh. Nggak mungkin. Teman-teman duduk di pengajian begini 1 jam, 2 jam, pasti terpengaruh, nggak mungkin tidak. Sebagaimana duduk juga 1 jam, 2 jam nonton film India, nonton film Indonesia, terpengaruh. Nggak ada tidak terpengaruh. Oleh karena itu hati-hati. Ada satu nama, ini dihafal namanya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Bukan dihafal untuk dicontohi, bukan. Tapi kalau ada orang yang paling rugi di dunia ini, maka orang ini namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa orang ini? Di masa Mekah dulu dia adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Orang dekat sekali sama Nabi. Tokoh Quraisy. Sekali lagi namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ulama mengatakan orang yang paling rugi di dunia dan akhirat orang ini. Mungkin teman-teman cuma dengar biasa Abu Jahal. Nama ini lebih parah ini. Parahnya itu kalau Abu Jahal jelas-jelas memerangi Islam. Kalau ini tidak. Perhatikan apa kisahnya. Uqbah bin Abi Mu'aid ini pernah mengundang Nabi Muhammad SAW satu waktu makan di rumahnya. Maka Nabi SAW kasih syarat. Saya mau datang hai Uqbah. Tapi dengan syarat ya, kamu masuk Islam. Kamu syahadat. Maka Uqbah bilang, baiklah. Kalau cuma itu syaratnya nggak apa-apa datang ke rumah saya. Akhirnya Uqbah masuk Islam. Syahadat dia. Nabi SAW makan. Tersebar satu Mekah waktu itu. Kalau tokoh Quraisy Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dia punya sahabat lain namanya Umayyah bin Khalaf. Kalau belum tahu Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal. Yang siksa Bilal taruh batu di dadanya. Nah ini tokoh Quraisy juga. Ya dihitung seperti rajanya Mekah pada saat itu. Dia selevel dengan Abu Jahal ini. Umayyah bin Khalaf bilang kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, saya dengar kau sudah masuk ke agamanya Muhammad, meninggalkan agama nenek moyang kita. Dia bilang, saya hanya terpaksa karena Muhammad mau datang ke rumah saya makan kalau saya masuk Islam. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Kalau begitu, kau harus tinggalkan agamanya. Kalau tidak, putus persahabatan kita. Bukan cuma itu, kau harus menemui Muhammad dan nyatakan di depan orang-orang di dekat Ka'bah kalau kau tidak masuk di agamanya, kau tinggalkan dan ludahi mukanya. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid lakukan itu. Demi untuk mempertahankan persahabatannya sama Umayyah bin Khalaf, maka dia pun mendatangi Nabi SAW depan Ka'bah. Semua orang-orang dengar dia mengatakan, hai Muhammad, saya menyatakan keluar dari agamamu, dan diludahi muka Nabi SAW. Pada saat itu langsung Jibril alaihissalam membawa firman Allah Subhanahu wa taala yang semua orang bisa baca ini. Dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Jadi orang ini masih hidup, sudah Allah cap pasti masuk neraka. Coba bayangkan tuh bahayanya. Masih hidup sudah pasti masuk neraka. Kata Allah, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti akan ada orang zalim, Uqbah bin Abi Mu'aid. Pada hari kiamat nanti dia akan menggigit tangannya sambil mengatakan, coba seandainya dulu aku tetap bersahabat dengan Rasul dan mengikuti jalannya. Kan dia sudah masuk Islam lalu dia murtad. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai celakanya, coba seandainya aku tidak jadikan Umayyah bin Khalaf sebagai sahabatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkanku setelah datang kepadaku peringatan yang benar. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan ketahuilah bahwasanya syaitan itu adalah penipu yang ulung bagi manusia. Yang keenam, dan ini yang terakhir, kiat agar bisa istiqomah adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan dalam agama ini. Jangan pernah merasa teman-teman kuat, mampu, sudahlah enggak butuh doa, enggak boleh. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling istiqomah, tapi beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang paling sering Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Begitu juga dalam riwayat Bukhari, bagaimana Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, pada saat beliau lagi boncengan dengan Nabi SAW di atas satu keledai,
Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Oleh karena itu aku wasiatkan, jangan kau tinggalkan dubur kullus sholat. Setiap habis sholat, engkau ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, agar selalu berzikir, wa syukrika, dan bersyukur, wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu. Juga dalam surah Al-Imran disebutkan surah nomor 3 ayat 8, salah satu doa yang dianjurkan baca adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi. Nabi SAW juga membaca doa riwayat Tirmidzi, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkanlah kebenaran kepadaku, wa'idhni min syarri nafsi, dan selamatkan aku dari keburukan diriku. Dan cukup banyak tentunya doa-doa. Kalau teman-teman belum hafal ini bisa juga menyampaikan dalam bahasa Indonesia misalnya. Dalam bahasa kita minta, ya Allah, istiqomahkanlah hambamu ini di atas agamamu. Ya, dan tentu dijaga kiat-kiat tadi ya, supaya jangan mengikuti bisikan syaitan, jangan kita mengikuti bisikan diri kita sendiri ya. Kemudian tinggalkan perdebatan-perdebatan, jauhi kelalaian-kelalaian ya. Kemudian juga jangan sampai kita memiliki komunitas yang buruk, dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.